Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Amrin Nurfiani SST MH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata dan teman-teman HKI 2A yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Maulana Raffi Hidayatullah selaku moderator dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan makalah tentang pembagian harta warisan. Kepada yang bertugas, kami persilahkan. Sistem hukum kewarisan menurut KUH Perdata tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami dan istri. Mereka berhak semua mewaris dan bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan. Bagian seorang istri atau suami sama dengan bagian anak. Ketentuan, cara yang pertama dinamakan mewarisi menurut undang-undang atau ab intestat, dan cara yang kedua dinamakan mewarisi secara testamenter. Dalam hukum waris berlaku suatu asas bahwa hanyalah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Dengan kata lain, hanyalah hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang saja. Bila orang yang meninggal dunia tidak membuat testamen, yang pertama berhak mendapat warisan yaitu suami atau istri dan anak-anak. Masing-masing berhak mendapat bagian yang sama jumlahnya. Pasal 852 BW. Apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut di atas, maka yang kemudian berhak mendapat warisan adalah orang tua dan saudara dari orang tua yang meninggal, dengan ketentuan bahwa orang tua masing-masing sekurang-kurangnya mendapat 1/4 dari warisan. Pasal 854 BW. Yang kedua, apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut di atas, maka warisan dibagi dua, separuh untuk keluarga pihak ibu dan separuh lagi untuk pihak keluarga ayah dari yang meninggal. Keluarga yang paling dekat berhak mendapat warisan jika anak-anak atau saudara-saudara dari pewaris meninggal dunia sebelum pewaris, maka tempat mereka diganti oleh keturunan yang sah. Golongan yang berhak menerima warisan berdasarkan KUH Perdata. Golongan 1, dalam golongan ini suami atau istri dan atau anak keturunan pewaris yang berhak menerima warisan. Dalam bagian di atas, yang mendapatkan warisan adalah istri atau suami dan ketiga anaknya. Masing-masing mendapat 1/4 bagian. Ayah, ibu pewaris, saudara-saudara. Golongan 2, golongan ini adalah mereka yang mendapatkan warisan bila pewaris belum mempunyai suami atau istri dan anak. Dengan demikian, yang berhak adalah kedua orang tua, saudara, dan atau keturunan saudara pewaris. Dalam contoh bagian di atas, yang mendapat warisan adalah ayah, ibu, dan kedua saudara kandung pewaris. Masing-masing mendapat 1/4 bagian. Pada prinsipnya, bagian orang tua tidak boleh kurang dari 1/4 bagian. Golongan 3, kakek, nenek. Dalam golongan ini, pewaris tidak mempunyai saudara kandung sehingga yang mendapatkan waris adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ibu maupun ayah. Contoh bagian di atas yang mendapat warisan adalah kakek atau nenek baik dari ayah dan ibu. Pembagiannya dipecah menjadi setengah bagian untuk garis ayah dan setengah bagian untuk garis ibu. Golongan 4. Pada golongan ini yang berhak menerima warisan adalah keluarga sedarah dalam garis atas yang masih hidup. Mereka ini mendapat setengah bagian, sedangkan ahli waris dalam garis yang lain dan derajatnya paling dekat dengan pewaris mendapatkan setengah bagian sisanya. Selanjutnya, harta peninggalan yang tidak terurus, yaitu jika seorang meninggal dunia lalu mempunyai harta tetapi tidak ada ahli warisnya, maka harta warisan itu dianggap sebagai tidak terurus. Dalam hal yang demikian itu, maka Balai Harta Peninggalan Westkamer dengan tidak usah menunggu perintah dari pengadilan wajib mengurus harta itu, namun harus memberitahukan kepada pihak pengadilan. Hal ini akan diputuskan oleh pengadilan. Westkamer itu diwajibkan membuat catatan tentang keadaan harta tersebut, dan jika dianggap perlu didahului dengan penyegelan barang-barang, dan selanjutnya membereskan segala sangkutan si pewaris berupa hutang-hutang dan lain-lain. Westkamer harus membuat pertanggungjawaban dan juga diwajibkan memanggil para ahli waris
yang mungkin ada dengan panggilan-panggilan umum seperti melalui RRI, surat-surat kabar, dan lain-lain. Cara yang dianggap tepat jika setelah lewat 3 tahun belum juga ada seorang ahli waris yang tampil atau melaporkan diri, maka Waskemel akan melakukan pertanggungjawaban tentang pengurusan harta peninggalan itu kepada negara, dan selanjutnya harta tersebut akan menjadi milik negara. Cara hitung pembagian harta warisan menurut KUHP Perdata. Yang pertama, kalau pewaris belum mempunyai suami atau istri dan anak, hasil pembagian warisan diberikan ke orang tua, saudara, dan keturunan saudara pewaris sebesar 1/4 bagian. Kalau pewaris tidak punya saudara kandung, harta warisan dibagi ke garis ayah sebesar 1/2 bagian dan garis ibu sebesar 1/2 bagian. Yang kedua, kalau pewaris belum punya suami atau istri dan anak, hasil pembagian warisan diberikan ke orang tua, saudara, dan keturunan saudara pewaris sebesar 1/4 bagian. Yang ketiga, kalau pewaris tidak punya saudara kandung, harta warisan dibagi ke garis ayah sebesar 1/2 bagian dan garis ibu sebesar 1/2 bagian. Yang keempat, keluarga sedarah dalam garis atas yang masih hidup berhak menerima warisan sesuai dengan ketentuan yang besarnya 1/2 bagian. Catatan, dengan kata lain, urutan ahli waris ini dibuat berdasarkan asas prioritas selama golongan masih hidup. Maka golongan 2 tidak sah untuk menerima warisan di mata hukum. Begitu juga selanjutnya, baru setelah golongan 1 dan 2 tidak ada, maka golongan 3 yang berhak menerima warisan. Terakhir, ada contoh soal di mana seorang pewaris meninggalkan ahli waris, yaitu seorang istri, 2 anak perempuan, dan 2 anak laki-laki. Ditegaskan kembali bahwa di dalam hukum waris perdata, bagian anak perempuan dan anak laki-laki memiliki besar bagian yang sama. Juga diketahui, ayah dan 1 saudara perempuan terhalang untuk mendapatkan warisan karena masih ada golongan pertama, yaitu istri dan anak keturunannya. Untuk harta warisannya itu berjumlah 200 juta dengan rincian rumah seharga 50 juta, mobil seharga 50 juta, dan uang tunai sebesar 100 juta. Jadi bisa dirumuskan jumlah ahli waris keseluruhan ada 5 orang, sama dengan 1/5 harta warisan. Untuk menghitung semua itu ada 2 langkah. Langkah yang pertama, untuk harta warisan bagian istri harus dibagi 2 terlebih dahulu dari jumlah keseluruhan harta warisan, karena di dalam pewarisan perdata tidak mengenal adanya harta asal, yaitu menjadi setengah dikalikan 200 juta sama dengan 100 juta untuk bagian istri. Langkah yang kedua, kita mencari bagian per orangnya. Sisa harta warisan yaitu 200 juta dikurangi 100 juta untuk istri, yaitu 100 juta. Pembagian warisan untuk seluruh ahli waris menurut hukum perdata mendapat bagian yang sama. Jadi 1/5 tadi dikalikan 100 juta sama dengan 20 juta per orang. Maka total warisan yang diterima oleh masing-masing pihak yaitu sebesar 20 juta. Untuk istri berarti beliau mendapatkan 100 juta dari langkah pertama dan juga 20 juta dari langkah kedua, menjadi 120 juta untuk bagian istri. Sekian presentasi dari kelompok 8. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.